menstruasi di masa Ramadan itu menjadi kekhawatiran khusus ya, Mbak Usi ya. Jadi kekhawatiran khusus yang kemudian hal ini karena perempuan atau wanita ini merasa tidak bisa menjalankan puasanya secara full begitu ya, sehingga mereka khawatir karena apalagi di 10 hari terakhir misalnya yang jadi mereka ada ketakutan untuk tidak bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan itu, sehingga seringkali ada beberapa wanita itu yang kemudian melakukan intervensi dengan misalnya meminum obat penunda haid begitu ya. Nah, memang betul obat penunda haid ini ada dan tersedia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat bergabung di serial podcast Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Saya Razani Fauzia Albone, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen menstruasi pada saat Ramadan. Nah, bagi kita perempuan itu kan terkadang was-was ya, bisa buka puasa atau tutup puasa nggak ya? Artinya apakah kita bisa berpuasa di awal bulan Ramadan atau tidak? Karena bagi beberapa perempuan itu tamu bulanan kadang datang di awal, kadang datang di akhir bulan gitu. Nah, terus pasti berpikir apakah bisa ya puasa di hari pertama bulan Ramadan. Nah, selain kekhawatiran tersebut, pasti juga masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang muncul bagi kita sebagai perempuan yang sedang menstruasi terutama di bulan Ramadan. Jangan khawatir karena ini akan kita jawab bersama dengan Ibu Andari Wuri Astuti, Sarjana Sains Terapan, Master of Public Health, PhD. Nah, beliau ini merupakan Ketua Program Studi S2 Kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta yang tentunya sudah banyak sekali berkecimpung di dalam kesehatan perempuan atau kesehatan wanita. Pastikan sudah siap untuk mendengarkan karena ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Bu Andari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah semangat untuk membersamai sahabat Aisyah. Insya Allah. Insya Allah. Boleh disapa dulu Ibu. Halo sahabat Aisyah, Assalamualaikum. Saya Andari yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Usi. Dan ini memang bulan Ramadan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Usi adalah bulan yang tentunya sangat dinantikan oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia bahkan ya, karena di bulan ini kita bersama-sama untuk lebih bisa menjaga hati, punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih, menahan amarah, kemudian menahan lapar, dahaga, dan haus, dan tentunya itu sangat dinanti-nantikan. Oke Ibu, luar biasa. Nah, ini sudah mengawali menjaga emosi. Nanti sepertinya kita akan membahas emosi Bu. Baik. Ya Bu. Jadi gini Bu, saya ini mewakili keresahan kaum perempuan di luar sana yang saya ini kebetulan alhamdulillah bisa langsung berbicara dengan Bu Andari. Nah, di bulan Ramadan ini kan kita ingin sekali mendapatkan pahala yang berlimpah ya Bu ya, yang berlipat ganda tentunya dengan cara beribadah. Tetapi kan ada pengecualian bagi perempuan yang sedang menstruasi, tidak dapat beribadah secara maksimal gitu ya Bu ya. Nah, ini saking khawatirnya itu bahkan saya pernah baca itu sampai ada yang meminum obat penunda menstruasi. Dari sisi kesehatan itu bagaimana Bu? Baik, ya memang pada beberapa wanita ini menstruasi di masa Ramadan itu menjadi kekhawatiran khusus ya Mbak Usi ya. Betul. Jadi kekhawatiran khusus yang kemudian hal ini karena perempuan atau wanita ini merasa tidak bisa menjalankan puasanya secara full begitu ya, sehingga mereka khawatir karena apalagi di 10 hari terakhir misalnya yang jadi mereka ada ketakutan untuk tidak bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan itu, sehingga seringkali ada beberapa wanita itu yang kemudian melakukan intervensi dengan misalnya meminum obat penunda haid begitu ya. Nah, memang betul obat penunda haid ini ada dan tersedia gitu ya. Ya, ada dijual bebas itu Bu? Dengan resep dokter tentunya, karena kan obat penunda haid ini adalah biasanya isinya hormon progesteron Mbak Usi ya. Jadi hormon progesteron yang kemudian cara kerjanya adalah menunda peluruhan dinding rahim. Nah, sehingga itu bisa menunda
dari haid yang seharusnya pada saat itu terjadi begitu ya. Nah ini memang obat ini ada dan tersedia dan tentunya dengan resep dokter, tetapi yang perlu di-highlight adalah tidak boleh diminum secara sembarangan karena jika itu diminum secara sembarangan dan mungkin tanpa indikasi yang sangat penting atau sangat krusial begitu ya, itu akan bisa membawa dampak yang negatif juga untuk perempuan, misalnya nanti siklus menstruasinya menjadi tidak teratur begitu ya, kemudian nanti juga ketidaknyamanan di dalam diri atau tubuh perempuan karena kan itu hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, itu adalah zat asing kan yang tentunya tubuh kita merespon secara alamiah. Nah itu memang ada, namun demikian ya Mbak Usi, saya kira sebenarnya sebagai perempuan dan sebagai seorang yang tentunya mencintai tubuhnya, sebenarnya kita perlu juga memandang bahwa menstruasi ini adalah proses yang sangat alamiah ya, yang harus kita juga hormati ya. Tubuh ini berproses secara alamiah, kemudian dia juga datangnya kan juga tiap bulan, yang itu juga secara kodrat harus diterima perempuan begitu ya. Saya kira menstruasi di masa Ramadan ini kalau menurut pribadi saya tidak perlu kemudian menggunakan intervensi-intervensi khusus seperti penunda haid tadi gitu ya, karena kalau misalnya perempuan itu fokusnya adalah ingin berpuasa full, itu saya kira saya yang tidak setuju, karena sebenarnya ibadah yang bisa dilakukan atau hal-hal yang baik yang bisa dilakukan di masa menstruasi itu juga masih bisa gitu kan, kan tidak melulu beribadah itu hanya puasa dan sholat tarawih misalnya ya yang harus dilakukan di bulan Ramadan, tetapi kan perempuan ketika bulan Ramadan dia masih bisa misalnya berzikir, kemudian mengaji, atau misalnya kemudian mereka itu bersedekah ya, atau melakukan hal-hal yang lain yang positif gitu ya. Nah itu kan sebenarnya tidak akan mengurangi esensi dari beribadah di masa Ramadan itu ya, dan juga mengurangi esensi bahwa kita tidak menghormati tubuh kita untuk berproses secara alamiah gitu. Karena bagaimanapun juga meskipun obat ini sudah secara evidence ya digunakan dan aman, tetapi namanya badan yang kemudian tubuh kita yang kemudian diberikan intervensi ini kan juga kita pastinya ada ini ya Mbak, ada hal-hal yang mungkin tidak setiap orang punya respon yang sama ya begitu. Nah dan yang pasti kalau menurut saya Mbak Usi, bahwa sebenarnya Ramadan itu tidak hanya ibadahnya diisi dengan puasa full aja gitu ya, tetapi kan juga bisa digunakan waktu-waktu menstruasi itu untuk dengan kegiatan yang lain ya, yang pasti kita itu sebagai umat, sebagai manusia ya, sebagai perempuan itu juga harus mencintai tubuh kita dengan menghormati prosesnya secara alamiah. Mungkin itu Mbak. Betul sekali, karena senyum aja udah ibadah ya Bu ya. Nah betul ya. Jadi senyum aja juga nggak cukup ya Bu ya. Iya. Kurang sih sebenarnya kalau pengen yang pahalanya berlimpah lagi. Iya. Berarti memang kalau tidak ada urgensi, apalagi memang di tubuhnya terkait kesehatannya, itu sebaiknya tidak digunakan ya Bu ya, tidak diminum. Karena tadi berbicara mengenai obatnya itu kan apa Bu tadi, mengandung hormon. Iya, Nah, jadi berarti ada kan hormonnya. Itu sasarannya juga hormon begitu kan Bu Betul. ya. Jadi akan mengganggu kerja hormon di dalam tubuh kita. Betul. Malah justru nanti jika memang tidak ada urgensinya dampaknya buruk gitu ya Bu Iya, ya. dan satu lagi Mbak, kecuali memang ada misalnya ibadah tertentu ya, misalnya pada kondisi yang khusus pada saat haji atau umroh. Nah, itu kan memang kalau kita lihat memang banyak yang menggunakan obat tersebut ya untuk menunda haid, tapi kan kalau di kondisi khusus seperti umroh dan haji itu kan karena ya mungkin mempertimbangkan perjalanan, mempertimbangkan di waktu di Mekah, di Madinah itu terbatas ya, sehingga mereka melakukan itu, meminum obat hormon itu. Saya kira itu sih nggak masalah, tetapi kalau Ramadan ini kan sebenarnya
kita bisa melakukannya dengan hal yang lain begitu. Itu sempat saya bertanya-tanya Ibu, gimana ya kalau misalkan di tanah suci itu kita menstruasi gitu. Ternyata sudah ada jawabannya dari Ibu Andi. Iya. Oke, baik Bu. Selain tadi membicarakan terkait jadwal menstruasi yang mungkin bagi sebagian orang itu mengganggu ibadah gitu ya Bu ya. Itu ternyata saat menstruasi kan kita juga ada yang namanya mood swing ya Bu. Betul. Apalagi saya ini ya Bu ya. Dan itu memang terjadi secara alamiah ya Bu ya. Betul ya. Jadi memang harusnya ya kalau marah-marah ketika mens itu nggak apa-apa gitu. Tapi padahal ketika kita berpuasa itu kan harusnya kita bisa mengelola emosi kita gitu ya Bu ya. Harusnya lebih bisa menjaga emosi kita. Nah itu kira-kira apa Bu tipsnya untuk kita bisa mengelola si mood swing itu tadi? Ya betul sekali Mbak Usi. Memang pada saat menstruasi ini karena terjadi fluktuasi antara hormon progesteron dan estrogen ini sehingga hal ini bisa menimbulkan perempuan itu menjadi lebih sensitif, mudah marah, kemudian kadang-kadang mungkin mereka itu juga sedih tanpa ada sebab begitu ya. Betul Bu. Iya, betul ya, nangis, tahu-tahu senggol dikit bacok enggak ya, astagfirullahaladzim ya. Jadi senggol dikit marah begitu ya, atau nah ini memang hal yang memang sangat wajar terjadi pada perempuan, bukan karena keinginannya tetapi karena perubahan yang ada di dalam diri atau tubuh perempuan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya mood swinging ini kemudian bisa termanage dengan baik, apalagi di masa periode Ramadan yang tadi disampaikan oleh betul, harus menjaga hati biar tetap tenang, biar tetap calm ya. Itu tentunya ada beberapa hal memang yang bisa dilakukan. Yang pertama karena kita sudah tahu bahwa menstruasi ini kemudian bisa mengakibatkan tadi misalnya PMS ya, PMS atau kemudian rasa yang sensitif. Sebagai perempuan kita juga harus menerimanya dengan mengaccept ya. Acceptance itu adalah hal yang sangat bisa dilakukan untuk bisa menekan rasa sensitif itu. Jadi kalau misalnya ada datang kemudian rasa sensitif, rasa sedih ya, kemudian kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang kemudian bisa dilakukan dengan mengalihkan misalnya hal-hal yang lebih positif, misalnya kemudian mendengarkan murotal, kemudian mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, melihat movie misalnya, itu juga hal yang bisa dilakukan ya, tidak berdosa kan, melihat movie, yang kemudian mendengarkan musik-musik yang kita sukai agar emosi yang kemudian tadi dirasakan ya, sensitif itu kemudian itu bisa teralihkan dengan yang lain, atau misalnya hal-hal yang lain. Kalau misalnya bisa olahraga misalnya, atau kemudian menyiapkan menu berbuka puasa ya. Jadi pelampiasannya kan membersihkan rumah, itu saya kira hal-hal yang bisa dilakukan juga pada saat rasa sensitif atau baper itu muncul begitu. Nah, selain itu Mbak Usi, pada saat menstruasi kita memang harus menjaga asupan nutrisi dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kadang-kadang beberapa makanan itu juga bisa menimbulkan emosi yang roller coaster misalnya ya. Misalnya ini coklat atau coklat manis ya, atau hal-hal yang manis misalnya. Itu makanan-makanan yang manis itu memang secara evidence itu bisa menyebabkan mood perempuan itu menjadi roller coaster gitu ya. Nah, mungkin pada saat menstruasi makanan-makanan manis ya itu bisa dihindari atau mungkin dikurangi konsumsinya ya. Makanya kenapa ada beberapa intervensi yang dilakukan kepada anak-anak yang hiperaktif kan, mereka tidak boleh banyak makan manis karena itu tadi bisa menyebabkan emosinya naik turun begitu. Nah, itu juga hal yang tentunya kita bisa lakukan, tetapi beberapa coklat ya, misalnya dark coklat gitu ya, itu bisa membuat kita rileks, itu bisa dikonsumsi gitu. Berarti memang intinya tuh gula ya Bu? Ya, gula ya, manis-manis ya gitu. Nah, kemudian kita juga sebagai perempuan karena tadi ya di awal
seringkali karena menstruasi sehingga merasa bersalah, ya merasa bersalah nggak bisa nih berpuasa full, tidak bisa mengoptimalkan ibadah. Nah, kita perlu memberikan ruang kepada diri kita untuk me time dan menghilangkan rasa bersalah. Ya, menghilangkan rasa bersalah itu kita dengan relaksasi atau mungkin dengan beberapa hal yang disukai itu juga nggak masalah karena kan itu normal ya di dalam tubuh kita, tidak perlu kita lawan. Nah mungkin itu Mbak Usi. Oke, ya baik Bu. Oh iya, saya lupa Mbak, satu lagi terakhir ya. Satu lagi, oke. Kita juga harus mengkomunikasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Apalagi ini kalau Mbak Usi mungkin juga sudah punya pasangan ya dengan suami, dengan misalnya orang-orang yang ada di sekitar. Semoga ini suaminya mendengarkan ya Bu. Iya betul. Jadi kalau menstruasi memang kita juga harus menyampaikan saya lagi menstruasi, jadi mungkin rasa sensitif dan sebagainya ini kan bisa berdampak tuh pada orang yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi mereka kalau kita lagi ngomel-ngomel atau lagi ada agak maklum gitu ya. Betul. Nah, ada permakluman itu juga hal yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik tentunya kan. Jadi gitu. agar lebih bisa mengerti gitu Betul, ya Bu. Oh lagi ya. mens ya udah nggak apa-apa silahkan Oke marah-marah deh, gitu. Oke Bu, kembali tadi ke pertanyaan yang awal ya Bu, terkait kekhawatiran perempuan yang memang merasa ibadahnya itu tidak maksimal tetapi ingin memaksimalkan ibadahnya ketika menstruasi ini. Kira-kira ibadah apa saja sih Bu yang bisa dilakukan? Tadi sempat di awal mungkin dijelaskan lagi ya Bu ya. Boleh nggak sih kita itu ke masjid? Oke. Nah, pasti pengen ya Bu ya ke masjid. Iya ya. betul. Ibadah itu identik masjid. Iya, jadi betul sekali sih. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali dilontarkan gitu ya. Lagi mens boleh nggak ke masjid gitu ya. Nah, memang kalau secara fikih ini kan kita mungkin ketahui bersama-sama ya, dan sahabat Aisyah tentunya juga mungkin banyak yang sudah tahu bahwa secara fikih ini perempuan yang sedang menstruasi ini kan dalam kondisi hadas besar gitu ya, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa, sholat gitu kan. Nah tetapi ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan di masjid, di beberapa titik masjid itu bisa dilakukan juga atau bisa diperbolehkan lah perempuan ini untuk bisa masuk ke masjid ya, misalnya mendengarkan kajian dan zikir di sana gitu ya, itu tidak masalah. Dan apalagi saat ini Mbak, kan kalau zaman dulu mungkin ya kenapa kemudian dibatasi itu kan karena teknologi yang belum seperti saat ini. Nah kalau sekarang kan namanya orang menstruasi kan sudah dengan pembalut yang luar biasa macam-macamnya. Bahkan ada yang apa itu tampon atau apa ya, itu tampon ya, dan yang lain sebagainya yang tentunya itu bisa menjaga perempuan ketika ke masjid itu kemudian tidak intinya tidak meninggalkan tidak meninggalkan hal-hal yang tentunya menodai dari masjidnya. Jadi tidak masalah kemudian mereka mendengarkan kajian, kemudian mereka berzikir di sana, kemudian merasakan vibes yang Ramadan biasanya di masjid ya, Mbak Uzi, itu bisa dilakukan juga. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Dan ketika di masjid misalnya kan seringkali kita juga pada saat Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan ya, kayak misalnya baksos lah, atau buka bersama, atau menyantuni anak yatim, ya itu kan bisa juga dilakukan dalam rangka meramaikan ya, berbondong-bondong untuk mencari kebaikan di bulan Ramadan ini. Itu sih Mbak Usi menurut saya. Bu. Insight-nya untuk sahabat Aisyah ini ya. Bagi yang belum tahu mungkin ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri Bu, mungkin Bu Andiri bisa menyampaikan sedikit pesan bagi sahabat Aisyah, terutama perempuan nih, agar dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam kondisi menstruasi. Oke, baik. Mungkin pesan ini ya Mbak Usi ya, lebih kepada sahabat Aisyah dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan, menonton ya, menikmati suaranya Mbak Usi yang luar biasa merdu ini begitu ya. Jadi mungkin untuk sahabat Aisyah ini puasa di masa Ramadan ini tentunya menjadi sebuah hal yang dinanti-nantikan setiap tahun ya oleh semua umat kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia begitu ya. Nah, kita sebagai perempuan ya, tadi ada kondisi yang memang ada saat tertentu yang tidak bisa menghindari, gitu kan, menghindari dalam tanda kutip kodrat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu menstruasi. Sehingga
kita pada saat Ramadan ini, saya sih pesannya jangan hanya berfokus pada full puasa ya, full puasa saja, tetapi kita juga harus menghargai, menghormati proses alamiah yang ada di dalam tubuh perempuan ya, kodrat alami yang yang harus memang diterima oleh perempuan tentang menstruasi ini, sehingga saya pikir tidak perlu ada intervensi-intervensi khusus karena bentuk self loving ya kepada perempuan itu juga ibadah loh ya kan. Iya, itu juga merupakan hal yang penting juga untuk kita lakukan, dan saya pesannya ibadah di masa menstruasi itu juga tidak melulu pada puasa dan taraweh dan sholat saja, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain yang tentunya keutamaannya pun atau pahalanya pun juga bisa kita raih ya di bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Mungkin itu, dan tentu dilipat gandakan ya Bu ya. Betul. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya iktikaf, tetapi juga ibadah yang lain juga dilipat gandakan. Dan juga harus bersyukur ya Bu ya. Menerima itu kan sebagian dari nikmat Allah juga ya Bu ya. Kita being grateful sebagai perempuan ya. Being grateful. Oke. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Andari itu jangan berkecil hati ya sahabat Aisyah ya, karena memang bukan berarti tidak bisa ketika menstruasi itu sahabat Aisyah tidak bisa memaksimalkan ibadah, karena sebetulnya tadi juga bisa diraih dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak hanya puasa, tidak hanya sholat tarawih, tidak hanya iktikaf, tapi bisa dengan ibadah yang sedekah, membantu mempersiapkan takjil itu ya Bu ya, memberikan makan, mempersiapkan makan untuk orang yang berpuasa ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Andari yang telah membersamai dan juga telah memberikan banyak insight ini baru bagi sahabat Aisyah yang tentunya sangat bermanfaat, dan semoga sahabat Aisyah ini lebih terbuka lagi wawasannya Ibu terkait menstruasi ini ya Bu ya, apalagi ketika Ramadan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk terus senantiasa mengikuti serial podcast Ramadan bersama dengan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan juga tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus sosial media kesehatan. Ikuti terus sosial media Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait kesehatan maupun program-program kesehatan Aisyah. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.